saya akan menjelaskan tentang pengertian mol. Mol atau mikroorganisme lokal yaitu sekumpulan mikroorganisme yang dapat berfungsi sebagai pupuk organik cair. Larutan mol atau mikroorganisme lokal adalah larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya yang tersedia baik dari tumbuhan maupun hewan. Larutan mol juga mengandung unsur hara mikro dan makro, dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik dalam tanah, perangsang pertumbuhan pada tanaman, sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman. Faktor-faktor yang menentukan kualitas larutan mol antara lain media fermentasi, kadar bahan baku atau substrat, bentuk dan sifat mikroorganisme yang aktif dalam proses fermentasi. Selanjutnya, manfaat dari pembuatan mol ini dapat juga digunakan sebagai pendekomposer, pupuk hayati, dan sebagai pestisida organik. Mol juga memiliki manfaat lain, yaitu dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman, dan menjaga kestabilan produksi, mempercepat pengumpusan sampah organik atau kotoran hewan, dan menambah unsur hara tanah dengan cara disiramkan ke tanah atau disemprotkan ke daun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat bahan yang akan digunakan pada saat proses pembuatan mol ini. Di mana bahan yang pertama itu kita menggunakan pisang. Di mana pisang ini digunakan sebagai starter pada saat proses pembuatan mol. Nah, pisang ini juga kita memilih pisang yang busuk agar mudah saat proses fermentasi. Kemudian yang kedua itu beras, di mana beras ini sebagai sumber karbohidrat. Nah, pada saat proses pembuatannya kita memakai air tajin, di mana air tajin ini merupakan air yang muncul pada saat beras ini dimasak. Kemudian gula merah, di mana gula ini digunakan sebagai sumber glukosa pada saat proses pembuatan mol. Kemudian timbangan, di mana timbangan ini kami gunakan untuk mengukur berat bahan yang akan kami timbang. Kemudian blender. Nah, blender ini digunakan sebagai untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan pisang yang akan digunakan pada saat proses pembuatan mol. Kemudian itu botol. Kami memilih botol sebagai wadah fermentasi karena botol ini memiliki ukuran lubang yang kecil, di mana kami ingin menghindari adanya kontaminan pada saat proses fermentasi. Kemudian selang. Nah, selang ini digunakan untuk mengeluarkan udara hasil yang dihasilkan pada saat proses fermentasi. Nah, kemudian air. Nah, air ini digunakan sebagai pelarut pada saat proses pemanasan dari gula merah serta untuk memasak beras. Kemudian panci. Nah, panci ini digunakan sebagai wadah pada saat kita melarutkan gula serta memasak beras tersebut. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini menimbang gula merah sebanyak 500 gram. Baik, langkah selanjutnya kami akan melarutkan gula merah menggunakan air sebanyak 400 ml. Baik, langkah selanjutnya kami akan memanaskan gula merah dengan api sedang sampai gula merah tersebut larut. Baiklah, untuk tahap selanjutnya adalah pembuatan air tajin, di mana pembuatan air tajin ini dilakukan dengan pertama menimbang beras dulu sebanyak 500 gram. Nah, setelah ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian kita akan memasaknya dalam
400 ml air. Nah, kemudian berasnya dimasak sampai nanti muncul buih, kemudian itu diambil sebagai air tajinnya. Tahap selanjutnya yaitu kita akan mengupas pisang dan kemudian ditimbang sebanyak 1 kg. Tahap selanjutnya yaitu setelah pisang ditimbang sebanyak 1 kg, kemudian pisang dihaluskan menggunakan blender. Nah, langkah selanjutnya setelah pisangnya di blender kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang telah kita buat tadi. Nah, yang pertama adalah air tajin dan juga air larutan gula dengan perbandingan 1:1, yaitu air tajin 400 ml dan juga air larutan gula merah 400 ml. Kemudian selanjutnya diaduk sampai semua bahan-bahannya tercampur dengan rata. Baik, tahap selanjutnya itu membuat wadah fermentasi. Pada tahap ini, tutup botol dilubangi, kemudian memasukkan selang ke dalam tutup botol yang telah dilubangi. Nah, hal ini bertujuan untuk mengeluarkan udara pada saat proses fermentasi. Baik, tahap selanjutnya yaitu atau tahap terakhir, memasukkan semua bahan yang telah dicampur ke wadah fermentasi, kemudian difermentasi selama 5-7 hari. Baik, tahap selanjutnya adalah proses pemisahan substrat dan filtrat dengan cara penyaringan. Tahap terakhir adalah memindahkan filtrat hasil fermentasi mol yang sudah memenuhi indikator keberhasilan dari mol, yaitu berbau segar atau berbau tapai dan berwarna kuning kecoklatan ke dalam botol, dan mol siap untuk digunakan.